Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ibtisamah Khairunisa dengan nomor NIM 20129292 dari jurusan PGSD. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai analisis lingkungan, peluang, dan ide wirausaha. Analisis lingkungan, peluang, dan ide wirausaha. Nah, sebelum kita memulai sebuah usaha, ternyata kita memerlukan sebuah analisis lingkungan dan peluang usaha. Kira-kira lingkungan yang seperti apa yang cocok didirikan sebuah usaha di sana? Tentunya kita harus melihat apa saja yang dibutuhkan masyarakat di sekitar lingkungan itu. Kita harus melihat bagaimana perkembangan ekonomi yang ada di sana. Nah, barulah kita bisa menentukan ide untuk berwirausaha di lingkungan tersebut. Tujuan dari analisis peluang usaha adalah untuk mendukung kesuksesan sebuah bisnis di masa mendatang. Karena di awal usaha tidak sedikit wirausahawan yang mengalami keraguan ketika harus mendefinisikan produk atau jasa yang hendak dijual. Nah, dengan demikian, jika melakukan analisa peluang usaha, bisnis pun dapat dijalankan tanpa mengalami banyak kendala. Analisis peluang usaha ini terkait erat dengan strategi perusahaan dan ide bisnis yang baru. Ini disebabkan analisis peluang usaha sangat berguna untuk menyusun strategi perusahaan, penjualan, hingga membuat ide bisnis baru. Karena sebuah bisnis selalu mempunyai tujuan tertentu yang akan dicapai. Oleh karena itu, terdapat kriteria-kriteria yang perlu kita ketahui untuk memulai bisnis baru. Nah, tujuan dilakukan analisis peluang usaha melalui analisis peluang usaha ini akan banyak hal penting yang bisa kita ketahui. Di antaranya yaitu yang pertama, mencegah kerugian atau kebangkrutan perusahaan. Yang kedua, mengetahui produk atau jasa jika dibutuhkan oleh pasar setempat. Yang ketiga, mengetahui minat konsumen. Dan yang keempat, mengetahui rugi laba ketika berbisnis. Yang kelima, menentukan teknik pemasaran. Yang keenam, mengetahui beberapa lama usaha dapat berjalan. Yang ketujuh, mengetahui usaha memang layak dijalankan. Dan yang kedelapan, mengetahui persaingan yang terjadi di pasar. Lalu, bagaimana cara kita melakukan analisis peluang usaha ini? Proses analisis peluang usaha tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Kita tidak akan gegabah mengambil keputusan tanpa pertimbangan yang matang. Kita akan mengetahui jika usaha tersebut bisa dijalankan atau harus mengganti dengan usaha yang lain. Mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki bisnis dapat menjadi salah satu cara untuk menganalisis peluang usaha. Dapat dibedakan dua jenis, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, strength atau kekuatan. Yang dimaksud dengan kekuatan adalah keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan atau bisnis yang akan dijalankan. Kekuatan utama bisnis ini bisa mengetahui secara positif baik untuk saat ini maupun di masa mendatang. Nah, dapat mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Apa saja keunggulan dari perusahaan? Apa kelebihan yang dimiliki perusahaan? Apa saja keunikan perusahaan? Apa hal utama yang membuat perusahaan sukses? Apa saja keunggulan perusahaan di mata konsumen? Yang kedua ada weakness atau kelemahan.
Weakness merupakan kelemahan perusahaan yang dapat berpengaruh secara negatif pada perusahaan di saat ini ataupun di masa yang mendatang. Nah, kita bisa menganalisisnya dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Contohnya seperti apa yang bisa diperbaiki oleh perusahaan atau apa yang sebaiknya yang harus dihindari oleh perusahaan, atau faktor apa saja yang membuat penjualan perusahaan menurun. Bisa juga apa kelemahan perusahaan dari kacamata konsumen. Selanjutnya yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Opportunities ini merupakan peluang yang dimiliki oleh perusahaan sehingga mempunyai kesempatan untuk dapat berkembang di masa mendatang. Nah, pertanyaan yang dapat kita ajukan pada peluang ini adalah yang pertama yaitu kesempatan apa yang dimiliki oleh perusahaan saat ini. Lalu hal apa yang sedang tren dan sejalan dengan perusahaan. Selanjutnya yaitu ada threats atau ancaman. Threats merupakan ancaman yang mungkin bisa menjadi kendala bagi perusahaan untuk dapat berkembang. Nah, dapat kita ajukan pertanyaan, apa saja kendala yang dihadapi oleh perusahaan saat ini? Atau hal apa yang sedang atau telah dijalankan oleh perusahaan? Nah, atau bisa juga kemajuan teknologi apa yang menjadi ancaman untuk perusahaan ini. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut yang saya sampaikan tadi sangat bermanfaat bagi kita sebagai calon wirausaha untuk menentukan problem yang dihadapi serta solusinya. Nah, analisis SWOT ini setidaknya bisa membantu perusahaan untuk menetapkan strategi bisnis perusahaan. Metode ini bisa membantu menelaah keunggulan dan masalah yang terjadi di perusahaan. Pihak yang berkepentingan dengan perusahaan dapat menetapkan strategi saat ini maupun di masa mendatang. Dengan adanya 4 faktor yang saling terkait ini akan memudahkan perusahaan untuk mencapai visi dan misinya. Manfaat yang diperoleh dari analisis SWOT yaitu perusahaan menjadi lebih paham arah dan tujuan di masa yang mendatang. Selanjutnya yaitu ide berwirausaha. Ada beberapa contoh ide untuk berwirausaha atau bisnis. Yang pertama, Vermak dan jual furnitur lama. Yang kedua, produksi dan menjual kompos. Yang ketiga, mengolah sampah elektronik. Keempat, konsultan lingkungan hidup. Yang kelima, membuat dan menjual kosmetik organik. Yang keenam, event organizer istimewa. Yang ketujuh, pengembangan aplikasi hijau. Dan yang kedelapan, membuat aksesoris dari barang bekas. Nah teman-teman, mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Semoga apa yang telah kita pelajari tadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.